Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 058 Balaban Ciparai, yang terhormat Ibu dan Bapak guru sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat berkatnya lah kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan hari ini, diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu CGP kita, Ibu Rizky Wulandari. Tak lupa salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya hari ini untuk membantu acara berikut susunan acara yang akan kita jalani bersama. Yang pertama yaitu pembukaan yang telah saya buka, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian doa oleh Pak Dedi, kemudian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian pemaparan materi, dan yang terakhir penutup. Sebelum kita mulai, mari kita membaca tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bunda Lina. Pada Bunda Lina. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia damai, tanah darahku, di sana aku berdiri dari batu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi bersama dulu kembali. Acara selanjutnya kita akan membacakan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dedi Bermansalah SPD. Badannya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita berbahas tentang kegiatan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamd. وبحمده أن أشكر الذي علي وعلى والدي صالحا أنه مكنني به بارك Ya Rahman Ya Rahim. Berkatilah acara ini, kegiatan ini dari awal hingga akhir, dan semoga acara ini menjadikan bekal
untuk kita di akhirat nanti, menjadikan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi semoga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Secara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD 058 Pandai, Ibu Pujian di SPD Kepala Puji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Robi karena atas perkenannya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya bisa sampai kepada kita hingga akhirnya. Terima kasih Bapak Ibu Guru telah berkenan hadir di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh teman kita Ibu Rizky Wulandari. Semoga yang beliau paparkan, yang beliau sampaikan bisa kita terapkan atau kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam membimbing putra-putri kita, mendidik mereka untuk menjadi manusia-manusia yang hebat dan akan menjadi orang hebat pada masanya. Apapun yang akan beliau sampaikan, yang akan beliau paparkan, mari kita bersama-sama ikuti sampai akhir dan kita ambil segala yang memang bermanfaat bagi kita, yang memang harus kita terapkan dimanapun sepertinya. Dari yang beliau sampaikan insya Allah bukan hanya di sekolah saja bisa kita manfaatkan nantinya. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Semoga Ibu Rizky Wulandari bisa memaparkan segalanya dengan lancar dan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi semuanya. Rizky. Ini saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Ibu. Kita menginjak ke acara selanjutnya yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Rizky Wulandari. Pada Bu Rizky, waktu kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu pembawa acara yang sudah memandu acara hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 058, Ibu Pujianti SPD, yang saya hormati dan saya banggakan guru-guru SDN 058. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan mengenai disiplin positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robis Sodri wa Yasirli Amri Wahlul 'Uqdatam min lisani. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan karena pada hari ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai disiplin positif yang ada pada modul
yang sedang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya sampai kepada kita sebagai umatnya di hari akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini seperti yang sudah saya katakan, saya akan memaparkan mengenai disiplin positif, di mana materi-materi yang saya akan sampaikan diantaranya adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kemudian nanti ada sesi kita untuk berdiskusi. Materi pertama adalah perubahan paradigma belajar, di mana pada perubahan paradigma belajar ini kita sebagai seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Di mana kita sebagai guru adalah petani, murid adalah tanaman yang kita cocok tanamkan, dan kita juga sebagai guru harus bisa mencegah adanya hama atau gangguan-gangguan yang bisa merusak peserta didik kita sebagai tanaman yang akan kita tuntun. Kemudian yang ketiga, suasana atau budaya yang dikembangkan di sekolah pada saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai sekolah atau institusi yang kita anut dan kita yakini bersama. Yang keempat, suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pelajaran, sehingga dalam hal ini murid kita tidak mudah menyerah terhadap setiap tantangan yang ketika belajar. Materi kedua adalah mengenai disiplin positif. Disiplin positif ini adanya yaitu dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Dalam hal disiplin positif ini, kita kembalikan dulu kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit, untuk mendapatkan apa yang kita mau, atau pernahkah Anda sebagai guru melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman, pujian atau apresiasi dari orang lain, terutama kita sebagai guru ya, mendapatkan apresiasi dari kepala sekolah, atau mendapatkan reward atau hadiah, atau untuk mendapatkan uang, dan apalagi hal-hal yang lain yang menjadi alasan kita sebagai guru untuk melakukan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Nah, adapun tujuan disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi disiplin positif ini menanamkan bahwa motivasi peserta didik itu jangan hanya untuk menghindari hukuman atau mencari hadiah atau reward dari kita sebagai guru, tetapi muncul dari dirinya sendiri dan manfaatnya untuk dirinya sendiri. Lalu konsep dari disiplin positif adalah merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Ya, jadi munculnya disiplin itu bukan
dari hukuman, bukan dari tuntutan, tetapi muncul dari dirinya sendiri supaya ingin tertatanya kehidupan yang nyaman, yang damai dan indah. Kemudian disiplin positif itu adalah ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan rasa disiplin dengan tata tertib, peraturan, dan kepatuhan pada peraturan. Dan kata disiplin ini sering dihubungkan dengan kata hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali, ya, hukuman. Kemudian pada disiplin positif ini, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita sendiri. Kemudian peraturan demikian yang ada di dalam suasana yang merdeka, sehingga kata disiplin ini harus memerdekakan kita sebagai individu, sebagai manusia, tanpa harus ada pendisiplinan dari orang lain. Kita harus mau disiplin dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri sendiri, kita yakini bahwa dengan disiplin akan terciptanya ketatanan yang indah, damai, serta menyenangkan. Nah, pada disiplin diri ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya itu muncul dari dirinya sendiri sebagai suatu kebutuhan. Nah, maka menurut Ki Hajar Dewantara maupun Diana Kosen, di sini di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Ibu dan Bapak, setelah pemaparan mengenai disiplin positif, supaya tidak jenuh, kita gerakkan dulu tubuh kita ya, kita ice breaking sedikit. Semuanya berdiri dulu ya. Siap, kita nyanyi menjaga harga diri, ya, siap? Gerakannya ada di slide, kita ikuti. 1, 2, 3. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Kali lagi, senyumnya mas. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan,
dari menyimak dan menghafal lagu yang tadi, jadi antara sesama teman laki-laki atau perempuan sama perempuan, laki sama perempuan, nah itu dalam pergaulan ada batasnya. Kita harus memberikan ada batas-batasnya. Itu saja. Tepuk tangan. Betul sekali, kita harus ada batasnya dan menjaga harga diri kita oleh diri kita sendiri terlebih dahulu supaya bisa dihargai oleh orang lain. Ada lagi tidak? Boleh, Pak Tanta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai guru kan kadang kita berinteraksi dengan anak-anak ya. Padahal anak-anak itu gendernya dua, laki-laki dan perempuan. Jadi mungkin ada satu kondisi di mana secara sadar atau tidak sadar kita itu pasti bersentuhan dengan anak-anak ya. Nah mungkin barangkali ini sebuah lagu ini bisa mengingatkan kita semua nih. Apalagi misalnya kalau kelas tinggi guru olahraga biasanya kalau berenang ya itu dijaga ya supaya nanti tidak menimbulkan perasaan yang aneh di murid ya, dan menimbulkan perasaan yang aneh di guru gitu. Ya itu saja kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tanta, betul sekali antar menghargai antar lawan jenis. Mungkin ya kita menanamkan kepada siswa dari dini untuk menghargai dirinya sendiri supaya menghindari dari kekerasan seksual gitu ya. Mudah-mudahan ice breaking lagu ini bisa menjadi inspirasi untuk rekan-rekan bisa laksanakan. Saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya adalah materi motivasi perilaku manusia. Ada 3 jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Supaya tidak dihukum, saya harus disiplin. Kalau saya datang kesiangan, kalau saya tidak memakai seragam sesuai jadwal, saya pasti dihukum. Itu motivasi paling rendah ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tidak lain adalah mendapatkan reward ya. Ini saya mau datang ke sekolah pagi-pagi, misalnya seorang anak, saya dikasih hadiah nggak sama ibu guru, saya dikasih bintang nggak? Nah itu bentuk motivasi yang mengandalkan atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga adalah motivasi yang paling baik, di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya sendiri. Motivasinya itu muncul secara pribadi atau secara intrinsik dari dalam diri manusia maupun peserta didik kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan budaya positif atau disiplin positif ini kepada murid kita. Pada tujuannya disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi yang muncul pada diri siswa itu dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika kita memiliki murid-murid yang memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, di mana pada motivasi intrinsik ini yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik. Nah, dalam hal menciptakan disiplin positif dan motivasi intrinsik ini, kaitannya adalah dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, identitas gagal itu biasanya merupakan suatu hukuman, di mana dalam hukuman ini sesuatu yang menyakitkan, tapi konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi merupakan pilihan dari setiap manusia. Hukuman pasti tidak nyaman, konsekuensi tidak nyaman, tetapi hanya berjangka pendek berlakunya. Lalu untuk restitusi itu menguatkan murid untuk anak dalam waktu yang panjang. Dalam hukuman, anak menjadi korban. Dalam konsekuensi, anak itu korban tetapi tidak bisa saja diabaikan. Dalam restitusi, siswa itu adalah korban dan mendapatkan ganti. Dalam hukuman, anak akan merasa tersakiti. Dalam konsekuensi,
anak akan dibuat tidak nyaman, tetapi dalam restitusi anak atau murid mendapatkan penguatan. Nah, itu adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dalam hukuman ini hukuman berlaku pada sebuah institusi dan tidak berlanjut pada kehidupan mereka sehari-hari. Dalam konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Lalu dalam restitusi ini fokus pada pemecahan masalah dalam waktu yang panjang. Sehingga kenapa restitusi menjadi hal yang baik? Karena ketika anak menyadari kesalahannya sendiri tanpa adanya hukuman, maka anak tersebut akan mau memperbaiki dirinya sendiri ketika melakukan kesalahan dimanapun mereka berada. Bukan hanya ketika ada di sekolah saja, ketika ada ibu bapak guru dan ibu kepala sekolah, tetapi mereka akan melaksanakan kedisiplinan ini dengan kesadarannya sendiri tanpa ada paksaan dari manapun. Nah, ini masih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu biasanya tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat melukai. Kalau konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Kalau restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Lalu yang melakukannya untuk hukuman itu satu arah. Kita sebagai guru yang menghukum anak. Untuk konsekuensi dibuat oleh guru dan anak. Kalau restitusi, penyelesaian masalah dan solusinya itu berasal dari siswa kita sendiri karena mereka sadar akan kesalahannya. Nah, contoh-contoh kalimat hukuman dan restitusi itu bisa kita contohkan seperti kalau hukuman itu memberikan menyudutkan peserta didik kita dan mengintimidasi kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Tetapi konsekuensi itu menyadari apa yang sudah dilaksanakan kesalahan dari anak-anak, konsekuensinya seperti apa hanya pada saat itu, dan restitusi itu adalah hal yang lebih baik di mana anak bisa mencari solusi dan mengetahui permasalahan yang mereka laksanakan itu bisa diperbaiki. Nah, sekarang ke materi kebutuhan dasar manusia. Dasar manusia itu ada 5. Yang satu bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga merasa diterima, yang keempat kesenangan, dan kelima kebebasan. Lalu posisi kontrol restitusi, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik lagi. Dengan digarisbawahi bahwa melalui restitusi ini kondisi peserta didik harus bisa memperbaiki diri mereka sendiri tanpa ada hukuman atau intimidasi dari siapapun. Nah, posisi kontrol restitusi juga ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir tentang orang-orang, seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanan bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Digarisbawahi bahwa posisi kontrol restitusi ini adalah kita berupaya menyadarkan anak-anak kita yang melakukan permasalahan bahwa masalah itu ada solusinya dan diselesaikan oleh dirinya sendiri. Ini adalah ciri restitusi yang membedakan dengan disiplin lainnya. Ya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Betul sekali, kolaborasi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa itu harus terjalin untuk mengatasi masalah tersebut. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita dorong untuk peserta didik kita mencari masalahnya, mengakui apa yang ia lakukan, merupakan tawaran. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, untuk berintrospeksi, ya. Lalu
Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan karakter peserta didik. Dan restitusi fokus pada solusi. Serta restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga tidak ada pengucilan, tidak ada intimidasi dari anggota kelompoknya, karena dirinya mau memperbaiki hal-hal yang memang sudah terjadi dan kesalahan tersebut memang bisa diperbaiki. Nah, dalam restitusi kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, sebagai kita berupaya sebaik mungkin adalah minimal kita harus bisa menjadi teman yang mengetahui kebutuhan anak-anak kita, yang bisa kita komunikasi dan berkolaborasi apa yang kita bisa ketahui dari kebutuhan peserta didik. Juga memantau apa saja perkembangan yang terjadi pada diri peserta didik kita. Namun hal yang paling baik adalah ketika kita sebagai guru bisa sebagai manajer yang bisa mengakomodir berbagai kebutuhan peserta didik dan bisa menerapkan restitusi kepada peserta didik kita. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis lama. Nah, ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yang mungkin bisa kita aplikasikan di sekolah kita, bahwa nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah sekolah atau institusi. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, ya, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, itu mungkin kita bisa terapkan pada tahun ajaran baru, di mana kita tidak membuat peraturan kelas, tetapi membuat keyakinan kelas yang memang bisa diyakini oleh semua peserta didik. Kita buat konsekuensi, kita buat restitusinya seperti apa. Lalu pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah sekolah tersebut. Nilai kebajikannya itu bisa memiliki karakter profil pelajar Pancasila, adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan yang bisa kita gunakan. Selain nilai kebajikan yang kita miliki seperti nilai karakter profil pelajar Pancasila, ada juga nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan yang merupakan nilai-nilai lintas budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama, seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Itu adalah contoh nilai-nilai kebajikan universal. Lalu pada kesempatan ini juga saya akan menjelaskan mengenai 3 tahapan segitiga restitusi yang bisa kita laksanakan dalam memecahkan masalah yang memang menghadapi siswa-siswa yang bermasalah dan pelanggaran-pelanggaran terhadap
keyakinan kelas, yaitu pada tahap pertama ada menstabilkan identitas. Di sini kita harus bisa menanyakan alasan apa yang menjadi penyebab anak tersebut melakukan kesalahan tersebut. Lalu kita juga perlu menanyakan lagi, adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Kita gali apa kebutuhan mereka yang menyebabkan mereka itu melakukan kesalahan tersebut. Ini ada di menstabilkan identitas. Pada validasi tindakan yang salah, kita validasi bahwa tidak semua manusia itu sempurna. Setiap manusia pasti berbuat kesalahan yang memang kesalahan tersebut perlu kita perbaiki. Lalu kalimat yang bisa kita berikan yaitu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, sebagai bentuk validasi tindakan yang salah supaya mereka menyadari apa yang menjadi penyebab kesalahan mereka. Pada tahap terakhir kita menanyakan keyakinan mereka, bentuk keyakinan kelas mana yang mereka langgar, keyakinan sekolah mana yang mereka langgar, dan kita tanyakan, kamu mau seperti apa kalau kamu berbuat seperti ini pada masa yang akan datang. Lalu kita tanyakan keyakinan kelas apa yang kalian langgar, kamu langgar ketika ada permasalahan tersebut, sehingga anak tersebut bisa menyadari permasalahan tersebut dan tidak mengulangi masalah tersebut, sehingga timbullah solusi dari dirinya sendiri supaya memperbaiki permasalahan yang dia lakukan itu tidak terulang di masa yang akan datang dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ketika solusinya dicapai dan berasal dari diri mereka sendiri. Mungkin ketiga tahapan segitiga restitusi ini sudah kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam melaksanakan pembelajaran, terutama ketika kita sudah menjadi manajer, ya Ibu dan Bapak, otomatis kita itu sudah bisa melaksanakan ketiga tahapan segitiga restitusi ini, karena kita bisa mengenali bagaimana karakter peserta didik kita, apa tujuan dan alasan dari peserta didik kita. Ya, setelah memaparkan materi segitiga restitusi, pada keseharian kita tentu saja tanpa kita sadari memang banyak sekali permasalahan yang kita laksanakan dan sudah kita selesaikan dengan melibatkan segitiga restitusi. Tapi tidak ada salahnya saya meminta rekan-rekan untuk memecahkan suatu kasus sebagai bentuk diskusi untuk menerapkan segitiga restitusi itu, ya. Ini saya menayangkan sebuah kasus, kita telah apakah sudah diterapkan atau belum kasus tersebut segitiga restitusinya. Kalau belum, apa yang harus sebaiknya dilaksanakan dan bagaimana kelanjutannya. Kesempatan ini saya meminta Bu Laras untuk membacakan kasus. Ibu Kepala, ini boleh? Saya coba bacakan kasus 1. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal itu dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan, apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf
Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi berpikir sejenak. Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Ini kasus di kelas 8. Terima kasih Ibu yang sudah berkenan membacakan satu kasus yang terjadi di kelas 8 di mana Ibu Santi sebagai wali kelasnya itu tidak bisa masuk dan digantikan oleh Ibu Eni. Tetapi ada 2 orang siswa yang kurang menghargai dan mencemooh Ibu Eni tersebut sehingga terjadi Bu Eni itu merasa tersinggung. Tetapi Ibu Santi mengatasi dengan beberapa langkah ini. Ada beberapa langkah yang dilakukan Ibu Santi. Dari kasus ini kira-kiranya Ibu Santi sudah menggunakan segitiga restitusi belum ketika meminta Vivi dan Natali untuk melakukan atau memperbaiki dari kesalahan ini. Barangkali ada yang bisa membantu saya untuk kita berdiskusi di sini untuk menganalisis kasus tersebut. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, barangkali ada beberapa peristiwa yang harusnya dikunci. Yang pertama tuh kedua anak ini kan ini SMP ya, kelas 8. Nah, kalau di SD barangkali ada nggak ibu yang pernah mengalami hal serupa? Enggak, biasanya ini jauh dari guru muda ya, bapak guru muda. Ada ya. Jadi mereka itu seolah-olah menganggap ibu Eni itu kayaknya sebayanya gitu. Jadi dan menganggap ibu Eni yang menggantikan ini karena dia tahu, kemudian ini anak-anaknya kan kelas 8 SMP ya. Jadi menurut saya ada kecenderungan kedua anak ini menganggap si ibu ini teman. Jadi menganggap teman ya. Walaupun pada prinsipnya tidak prinsip. Mereka tidak sadar budaya yang dia lakukan itu kemudian bukan meniru dia ini karena memang tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni ya, menganggap sebenarnya. Lalu kemudian Ibu Eni, nah ini kemudian dari Ibu Eni itu yang satu dari anak-anaknya, yang kedua dari Ibu Eni-nya. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Nah ini kalimat ini yang kemudian harus dicermati. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu tegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Nah secara tidak sadar si ibu ini juga dia memposisikan dirinya akhirnya sebagai teman juga di sini ya, yang minta bantuan. Kalau teman-teman kan ayolah kalau pinjam 100 biasanya gitu lah teman-teman ya. Nah ini karena begini ada kata ayolah nanti tolong bantu ibu ya, nanti sekolah tahu kalian gitulah. Itu posisi sebagai teman. Walaupun ada kecenderungan juga dia sebagai pemantau untuk mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas gitu ya, mencoba menjadi pemantau tapi kecenderungannya dia teman sih. Nah dari tanggapan si ibu ini kan tuh si Vivi dan Natali jadi
sendirian, ibu santai aja Bu. Nah, itu kan rasa sama mereka bahwa dia dianggap jadi teman. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas kan, kalau teman sama teman mah biasanya saling memeluk gitu. Nah tapi kan ini kan tidak boleh berdasarkan fungsinya Bu Eni sebagai guru. Nah mau tidak mau dia melaporkanlah kepada ibu Santi sebagai wali kelasnya. Nah ini kemudian yang harus menurut saya kita garis bawahi garis tebal. Ini peran Ibu Santi di sini. Ibu Santi bertanya apakah mereka bersedia bertolong. Nah Ibu Santi ini dia menurut saya sudah mencoba bersikap dan memposisikan diri sebagai seorang manajer ya. Kemudian juga kenapa? Karena dia langsung menegur saya kan telepon kan, tapi hanya menunggu dulu berdasarkan hari ini kayaknya sampai bertemu dulu ya. Jadi dia menunggu dengan tujuan untuk menstabilkan dulu keadaan ya, menstabilkan dulu identitasnya si terpidana tadi karena dia kan dilaporkan tuh. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan. Nah ini kata-kata inilah yang merupakan menurut saya ya bagian dari peran Ibu Santi dalam menerapkan segitiga restitusi itu bagian yang pertama menstabilkan identitasnya. Jadi bagaimana mengatakan bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan oleh nah itu ya. Namun Ibu Santi menanggapi apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Nah tentu saja pertanyaan ini bukan berlian menghakimi ya pertanyaan Ibu Santi ini. Jadi dia mengembalikan kepada si kedua anak ini apa yang bisa dilakukan. Jadi selain dia tidak disalahkan, si pimpinan ini diajak untuk memperbaiki untuk berkembang malah sehingga dia merasa pakai nih si pimpinan ini dia merasa dipakai oleh si Ibu Santi dengan kemudian mengusulkan sesuatu hal yang bersifat membangun. Di situ mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya kan. Dari rasa bersalah karena dia tidak mengindahkan Ibu Eni berubah menjadi sebuah kebanggaan karena dia dianggap menginisiasi sebuah kegiatan yang bermanfaat bagi kelasnya. Nah itu barangkali yang dikawal olehnya masalah. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas. Bahkan tema yang mereka pilih juga berhubungan dengan perilakunya dia. Jadi ini luar biasa Ibu Santi ini. Terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah itu barangkali analisa saya. Jadi kalau si Ibu Eni dia memang baru, ya sudah memposisikan dirinya sebelumnya sebagai teman. Ibu Santi sudah bersikap sebagai manajer, kemudian posisi kontrolnya juga dia sudah pada posisi manajer dan dia sudah melakukan restitusi. Itu saja yang penting dianalisa saya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Tata yang sudah membahas begitu detail ya dari kasus satu ini. Tepuk tangannya mana? Ibu dan Bapak. Tepat sekali ya, Ibu Santi ini mengatasi pidana tali itu betul sekali dengan memposisikan diri dia sebagai manajer. Dia tidak memarahi, dia tidak menghukum, bahkan meminta Natali untuk menstabilkan identitas dulu. Apa yang bisa kamu lakukan terhadap Ibu Eni supaya merasa dihargai? Lalu tidak lupa validasi tindakan untuk mencari solusinya seperti apa, dan tidak lupa mengingatkan bahwa dengan berperilaku tidak sopan kepada Ibu Eni, maka mereka itu sudah melanggar keyakinan kelas, yaitu berperilaku tidak sopan. Mungkin ya untuk kasus pertama sudah kita bahas. Untuk satu kasus selanjutnya kita baca bersama-sama ya. Ada yang bisa membantu saya membacakan? Ibu Rilis boleh. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah.
tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas kaki. Terima kasih kepada Bu Lilis yang sudah mau membacakan kasus yang kedua mengenai Sabrina yang melanggar peraturan bahwa harus menggunakan sepatu berwarna hitam. Dia malah menggunakan sepatu berwarna coklat. Lalu Pak Lukman itu berperan sebagai apa? Ketika menanyakan peraturan apa, kamu tahu tidak peraturannya seperti apa? Lalu apakah melaksanakan segitiga restitusi atau belum? Nah, saya di sini akan memberikan kesempatan kepada rekan saya untuk mencoba menganalisis dari perilaku Pak Lukman kepada Sabrina ini sudah tepat atau belum. Coba Ibu dan Bapak barangkali ada. Wajib silakan. Kasus Sabrina, menurut saya Sabrina sudah menyadari kesalahannya, tapi yang dilakukan oleh Lukman, dia itu menegur tapi tidak sesuai dengan restitusi yang diterapkan di sekolah. Itu jadi membuat jadi sangat menghukum anak dari sangat tidak ada tahapan-tahapan untuk hukuman anak itu. Jadi menurut saya Sabrina itu menjadi agak down gitu. Saya selalu Tepat sekali karena Pak Lukman malah menghukum dan membuat Sabrina malu karena pada hari itu dia tidak akan menggunakan alas kaki. Ada yang bisa menambahkan tidak? Sebaiknya Pak Lukman itu harus seperti apa? Betul sekali karena sudah menghukum Sabrina pada hari itu merasa malu. Nah, sebaiknya seperti apa sikap Pak Lukman? Bu Dewi, terima kasih kesempatannya Bu Rizky dalam menelaah kasus yang pada kasus ini. Setelah kita telaah, Pak Lukman ini dia berperan sebagai penghukum. Nah, dia hanya berperan sebagai penghukum. Kalau penghukum itu hanya satu arah, tidak ada kesepakatan antara guru dan antara dua arah. Jadi hanya sebagai satu dari satu sudut pandang saja dia menghukum. Kemudian apakah sudah menerapkan segitiga restitusi? Di sini Pak Lukman belum menerapkan segitiga restitusi.
restitusi karena di sini Pak Lukman hanya bergerak sebagai hukum saja, belum berpihak belum berperan sebagai seorang manajer yang baik. Sebaiknya ada komunikasi yang baik dengan Sabrinanya, karena Sabrina pun dia sudah meminta maaf, dia sudah menjelaskan bahwa dia itu terburu-buru, dia terburu-buru dan salah mengenalkan sahabat. Berarti hal ini dia tidak sengaja melakukan kesalahan tersebut, sehingga alangkah baiknya komunikasinya diperbaiki lagi. Kemudian bukan berarti tidak boleh ada hukuman, tapi ada peringatan pertama dulu, jadi tidak langsung dijudge atau dihukum seperti itu anak tersebut. Kemudian setelah distabilkan emosinya, kemudian evaluasi apakah perbuatan yang salah, kemudian kita nyari solusi bersama apa kegiatan yang telah diperbuat oleh Sabrina, apakah dia yakin dulu bahwa dia memang salah telah memakai sepatu, melanggar sepatu dengan tidak berwarna hitam, dan dia tidak mengulangi kesalahannya itu, tapi tidak harus pada saat itu dia seharian tidak memakai alas karena itu bisa menjatuhkan mental anak. Itu dia malu sama teman-temannya, dia tidak nyaman di kelas ke depan. Hanya di bawah awal-awal juga buat teman-teman yang lain. Terima kasih Rizky. Terima kasih banyak Bu Dewi. Mungkin menegaskan bahwa posisi Pak Lukman itu adalah penghukum, di mana sebaiknya adalah kita sebagai guru sebisa mungkin untuk bisa menjadi manajer dan melaksanakan segitiga restitusi dengan melaksanakan menstabilkan identitas dulu. Kita tanya dulu ya, sebetulnya Sabrina ini kenapa tidak memakai sepatu berwarna coklat? Bisa saja sepatunya kotor, bisa saja sepatunya rusak dan masih basah, atau belum bisa membeli sepatu baru dan lain sebagainya. Tapi pada menstabilkan identitas, Sabrina itu sudah mengemukakan bahwa dia menyadari bahwa dia melakukan kesalahan dan menyadari keyakinan sekolah yang dia tidak laksanakan dengan tidak menggunakan sepatu yang berwarna hitam. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berdiskusi dan mencurahkan pendapatnya untuk memecahkan kasus yang sudah saya sajikan. Kita tepuk tangan untuk kita semua dulu. Kiranya materi yang saya sampaikan sudah semua, maka saya akan mencoba menyimpulkan dari kegiatan hari ini bahwa kita bismillahirrahmanirrahim berusaha untuk memposisikan diri sebagai manajer, tidak menjadi penghukum, tidak menjadi si pembuat masalah, tetapi menjadi manajer yang bisa memfasilitasi berbagai keragaman yang dimiliki oleh peserta didik kita dan menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi melalui segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan kelas kepada peserta didik kita, sehingga ketika ada masalah, anak-anak kita mengetahui konsekuensi dan bisa mencari solusi dari permasalahan yang terjadi dan menjadi perubahan, sehingga anak-anak kita menjadi lebih soleh dan soleha, juga memiliki karakter profil Pancasila seutuhnya dan bisa diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan berdiskusi, bertukar pikiran bersama saya untuk membudayakan budaya positif ini dalam keseharian kita dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru. Semoga kehadiran kita semua di sini menjadi amal soleh, semoga menjadi pahala kita di akhirat nanti. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang baik. Kebaikan itu hanya milik Allah, kesalahan ada pada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Pembawa acara.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, rangkaian demi rangkaian kegiatan telah terlaksanakan dengan sangat baik. Semoga pemaparan yang telah diberikan mendapat pencerahan, mendapat gambaran kepada kita supaya kita menjadi guru yang lebih baik. Karena guru tanpa artinya kalau kita tidak mau belajar. Jangan sampai kita kalah dengan besar kita. Dan alhamdulillah, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.